betul. Karena tidak perlu tap, tidak perlu berhenti atau tidak perlu melambatkan kendaraan, Iya. jadi tentu melaju aja langsung. Anda tinggal masuk saja ke jalan tol. Hai, apa kabar Sobat Bina Marga? Selamat datang di program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saya Martina Piranti akan menemani Sobat Bina Marga berbincang dengan narasumber kita kali ini. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang progres pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Indonesia. Nah, episode kali ini kita masih akan membahas mengenai jalan tol, secara spesifik mengenai penerapan multilane free flow. Sudah hadir bersama saya Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Bapak Triyono Juno Asmono PhD yang lebih dikenal dengan panggilan Pak Yongki. Halo lagi Pak Yongki. Halo Mbak Tina. Ya, kita bertemu lagi nih Pak di episode yaitu mengenai multilane free flow ya Pak. Bapak, apa sih Pak yang melatar belakangi adanya perubahan sistem pembayaran di gerbang tol dari tapping kartu e-tol card menjadi sistem ini Pak? Jadi sebelum saya cerita terkait multilane free flow, mungkin saya cerita backgroundnya dulu ya Mbak Tina ya. Boleh Pak. Kenapa sih kita mau melakukan seperti itu? Jadi kalau kita lihat Sobat Bina Marga, kalau kita lihat berdasarkan dari studi yang dilaksanakan World Bank, kemacetan yang terjadi di Indonesia itu cukup besar. Mungkin udah tahu ya teman-teman, pasti Ya, di kota-kota betul. besar semua sering terjadi kemacetan. Dan ternyata kemacetan itu setelah dihitung, itu kerugian kita lebih kurang 56 triliun Besar ya Pak? rupiah setiap tahunnya. Itu untuk kita bicara total kemacetan yang terjadi di jalan, termasuk jalan tol. Nah, hasil studi yang terakhir ini dilaksanakan oleh teman-teman dari Rotex, yang mana kalau kita lihat kemacetan di gerbang tol, kalau tadi kemacetan di seluruh jalan, kemacetan di gerbang tol kita itu lebih kurang kerugiannya 4,4 triliun rupiah setiap tahunnya. Jadi 8% dari total kerugian akibat Keseluruhan kemacetan. itu ya Pak? Nah dari situ kami pemerintah Indonesia tentunya berpikir bagaimana caranya mengurangi kerugian tersebut akibat kemacetan. Dan karena kami bertugas terkait dengan jalan tol, kami akan upayakan supaya antrean tadi yang ada di gerbang tol itu bisa berkurang. Kalau kita lihat saat ini, Mbak, Indonesia itu sudah bertransformasi cukup banyak. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat, jadi kalau zaman dulu tahun 78 sejak adanya jalan tol sampai 2017, mungkin Mbak udah ngalamin ya, pembayaran pakai cash. Iya, betul Pak. Pembayaran dengan uang itu ada antrean. Lalu sejak tahun 2017 sampai saat ini kita menggunakan yang kita sebut dengan e-tol E-tol atau menggunakan kartu tol dengan membayar dengan menggunakan kartu. Kita menggunakan tap in kartu. Itu pun sudah kita atur supaya antrean mudah-mudahan bisa berkurang maksimal 5 detik di antrean tersebut. Namun meskipun sudah kita atur seperti itu, ternyata tetap ada kerugian. Namanya juga orang antre ya. Iya, betul Pak. Nah, kita tetap masih ada antrean lebih kurang 5 detik. Itu yang tadi sebesar lebih kurang 4,4 triliun. Oke. Nah, dengan adanya teknologi ini, itu adalah yang mudah-mudahan yang kita sebut dengan nir sentuh, gitu ya. Nir sentuh ya Pak Nir sentuh sebutannya ya. dan non tunai itu bisa menghilangkan adanya antrean. Jadi tidak ada Mengurangi lagi ya Pak? tidak, Oh, karena tidak ada antrian. karena Oke, tidak betul. perlu menggunakan tap in kartu lagi di situ. Nah, sehingga yang tadi adanya kerugian karena antrean itu tentunya bisa sangat berkurang atau bahkan dihilangkan. Seperti itu. Pasti akan nanya, gimana caranya? Iya, betul Kan tuh, gitu Pak. kan Gimana kira-kira. tuh Pak caranya Pak? Jadi kalau kita melihat sistem yang kita buat ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara maju, Mbak. Di negara Eropa juga seperti Sudah itu, diterapkan sudah ya, Pak? diterapkan dengan berbagai teknologinya, Dan di Indonesia ini kita menggunakan sistem dengan navigasi satelit seperti itu, sehingga kita menggunakan yang kita sebut dengan EOB atau Electronic Onboard Unit, menggunakan handphone. Handphone ya Dengan Pak menggunakan alatnya. handphone Oke. alatnya. Jadi Anda kalau menggunakan atau mau membayar tarif tol bisa mendaftar kendaraannya lalu membayar via handphone. Seperti kita
menggunakan aplikasi untuk ojek online, pembayaran Oke. makanan dan lain Iya. sebagainya. Kan Mbak Jadi Tina langsung pasti terpotong seperti itu ya. kan? Betul Pak, sering Pak Seperti itu. Nah, pasti. ini akan kita terapkan juga untuk di pembayaran tarif Oke. tol. Sehingga masyarakat itu bisa jauh lebih efisien, lebih mudah tentunya, tanpa harus pusing-pusing Membawa membawa kartu ya seperti itu. Pak. Sumbernya juga bisa macam-macam, Oke. bisa dari langsung direct debit, kartu kredit dan lain sebagainya. Oke. Jadi kita sudah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan meloncat menggunakan teknologi yang sangat maju seperti itu. Oke, jadi kelebihannya itu ya Pak, jadi tanpa ngetap, jadi waktu yang diperlukan juga nggak perlu antri ya Pak. Betul. Betul. Karena tidak perlu tap, tidak perlu berhenti atau tidak perlu melambatkan kendaraan, Iya. jadi tentu melaju aja langsung. Anda tinggal masuk saja ke jalan tol. Oke. Seperti itu. Betul ya. Wah ini seru nih, karena waktu berubah nih Pak dari cash ke kartu itu juga memang banyak orang juga yang terus terang nih Pak kaget ya Pak, apalagi mungkin yang sudah tua. Kok ini uang tunai jadi kartu ya Pak. Nah sekarang malah lebih canggih lagi. Jadi memang Sobat Bina Marga kita juga diharapkan lebih di zaman modern ini lebih canggih ya Pak. Betul. Dan untuk mengurangi waktu bertransaksi di jalan tol. Betul. Betul Pak. Kalau rencana diterapkan di Indonesia tuh Pak, kapan Pak? Saat ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya Mbak Tina, sistemnya, perangkat lunaknya, perangkat kerasnya kita siapkan yang insya Allah dalam waktu dekat di akhir tahun ini kita bisa melaksanakan secara parsial atau bertahap. Oke. Dan target kita di tahun 2022 akhir kita bisa melaksanakan sistem multi lane free flow ini untuk keseluruhan ruas jalan tol. Oke. Seperti itu. Bertahap ya Pak. Betul. Untuk tahun 2022 bertahap, tapi 2023 akhir bisa keseluruhan. Oke, wah cepat sekali nih ya Pak ya. Bapak kalau dengar-dengar nih Pak, teknologi multi lane free flow ini sudah ada nama teknologinya ya Pak ya? Betul. Apa sih Pak namanya Pak? Model teknologinya seperti apa? Kalau tadi multi lane free flow itu kan bahasa asing ya. Iya. Sistem kita sudah kita sesuai arahan Pak Menteri kita menamakan Cantas, Mbak. Cantas ya Cantas. Pak? Oke. Artinya lugas. Lugas. Artinya lugas Oke. seperti itu. Jadi mudah-mudahan sistem yang kita buat atau Cantas ini nanti bisa dikenal oleh masyarakat gitu ya. Dikenal masyarakat dan bisa digunakan dengan mudah. Iya, justru ini bukan menyusahkan tapi memang pastinya memudahkan ya Pak teknologi Betul. ini ya Pak. Karena memang trennya sudah seperti itu Mbak. Jadi ke depan itu semua sudah menggunakan teknologi. Saat ini memang kami baru menggunakan teknologi untuk pembayaran yang tadi saya bilang untuk pembayaran tarif tol. Tapi ke depan bukan nggak mungkin kita akan menggunakan untuk sistem-sistem yang lain. Oh. Jadi saat ini kita di BPJT sudah menggunakan online untuk monitoring pekerjaan di lapangan. Lalu juga Mbak Tina bisa mendownload aplikasi kami. Di situ bisa ada terkonek dengan CCTV, lalu juga rest area dan sebagainya. Oh, Dan sudah terkoneksi semua ya betul. Pak ya? Dan nanti harapan kami ini PR lagi ke depan. Rest area itu juga bisa terkoneksi dalam arti pembayarannya dengan menggunakan sistem. Oke. Jadi sudah cashless juga. Sudah cashless Sudah ya. cashless juga, bahkan bisa order kopi di situ, datang ke rest area tinggal ambil. Ambil ya Pak. Memang udah zamannya cashless ya Pak sekarang ya Pak. Betul. Apalagi di era Covid segini justru memudahkan ya Pak. Jadi tidak ada transfer bakteri ataupun Betul. virus ya Pak ya. Betul. Itu malah memudahkan. Iya. Bapak bocoran sedikit Pak. Ruas tol mana sih Pak yang kira-kira akan di awal penggunaan ini Pak? Ya, ini saat ini sedang kami kaji Mbak Tina. Ada beberapa ruas yang akan kami pilih dalam waktu dekat. Mungkin akan kami pilih di sekitar Jakarta dan satu yang di luar Jakarta. Tapi mudah-mudahan segera kami informasikan ke masyarakat ini Mbak Tina karena sistemnya sedang kami siapkan dan dalam waktu dekat akan kami informasikan sosialisasi yang masif terkait dengan penggunaan ini. Iya tentu. Jadi Sobat Bina Marga tenang aja, pastinya akan ada sosialisasi ya Pak ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak perlu khawatir, aduh nanti ini gimana, tenang aja. Waktu perubahan dari tunai ke kartu juga kan ada kekhawatiran ya Pak, namun itu semua bisa diikuti oleh segenap lapisan masyarakat kok ya Pak. Gampang kok Marina, Gampang ya gampang Pak. sekali, downloadnya gampang, lalu juga penggunaannya gampang. Nanti pasti ada yang nanya, kalau nggak bayar gimana gitu kan. Nah, iya tuh betul. ini yang paling penting, kunci keberhasilan sistem ini adalah nanti ujungnya disiplin terkait dengan pembayaran. Atau adanya nanti kalau yang tidak membayar adalah ada tindak lanjut dengan penegakan hukum. Nah, jadi nanti kami akan koneksikan dengan sistem yang ada di kepolisian, sehingga Anda atau pengguna jalan yang tidak membayar, kita kasih warning di dalam sistemnya nanti,
kita kasih waktu untuk pembayarannya. Untuk menyelesaikan gitu. pembayarannya. Kalau tidak ya, membayar Pak? juga ada punishment di sini, Oh, ada oke. penaltinya, ada dendanya di situ. Dan dendanya harus Anda bayar segera. Kalau tidak membayar juga, nanti STNK-nya bisa keblokir. Oke, jadi nantinya Seperti memang itu. akan terkoneksi ya, terintegrasi ya Betul, Pak ya. semuanya. Dan ini sistem ini kan kepolisian juga sudah melaksanakan ada sistem ETLE kan sekarang. Iya. Nah ini juga kita koneksikan dengan sistem mereka. Oke, ya bagus ya Pak Seperti ya. itu. Jadi jangan coba-coba nih Pak, udah Pak Yongki udah kasih tahu dulu, tunggu dulu gitu ya Pak. Seru nih Pak. Nah Bapak kalau saya mau tanya nih Pak, pihak mana aja nih Pak yang akan digandeng oleh Kementerian PUPR untuk terlibat dalam penerapan dari MLFF ini? Nah, jadi kami pemerintah di sini tidak melaksanakan sendiri, Mbak. Kami bekerja sama, kami melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Rotex Indonesia Toll System. Mereka yang kebetulan kami tunjuk untuk melaksanakan sistem ini. Dan kebetulan mereka sudah punya pengalaman di negara lain yang saat ini mereka sedang menyiapkan, desainnya sudah difinalisasi, mereka sedang dalam waktu dekat akan memasang sistem tersebut di lapangan dan akan melaksanakan sosialisasi. Seperti itu. Kontrak sudah kita laksanakan di 15 Maret 2021 yang lalu, Mbak. Oke, jadi memang nanti ada kolaborasi itu ya. Iya. Bapak, ini kan masih banyak juga nih Pak dari netizen Sobat Bina Marga juga yang penasaran tentang penerapan teknologi terbaru ini. Betul. Nah Pak, sebagai informasi kami pernah menayangkan nih Pak informasi mengenai MLFF ini di sosial medianya Bina Marga. Dan banyak Sobat Bina Marga yang antusias, juga banyak yang memberikan pertanyaan Pak seputar itu. Nah kita boleh lihat Pak nanti nih ke layar. Ada beberapa pertanyaan serupa nih Pak yang ditanyakan. Kita lihat nih Pak. Kalau boleh saya rangkum ya Pak, ini di bawah karena tadi tidak berhenti ya Pak. Jadi ada yang nanya nih Pak, kalau ngebut banget apa terdeteksi atau tidak nih Pak? Jadi misalnya kalau kecepatan dari mobil itu saldonya akan terpotong otomatis atau tidak Pak? Apakah ada kecepatan maksimum dan minimumnya Pak? Ya, Mbak Tina. Jadi sistem ini cukup canggih. Kita menggunakan teknologi yang paling baru. Jadi kendaraan tidak perlu mempelankan kendaraannya. Jadi berapapun speednya, kecepatannya akan terdeteksi. Akan terdeteksi. Otomatis memotong saldo ya Pak? Betul ya. Jadi begitu Anda masuk ke jalan tol, Anda udah kedeteksi. Apalagi di situ ada kamera juga, Mbak. Ada kamera, jadi Anda akan terlihat di situ bukan hanya terkait pembayaran jalan tol, nanti terkoneksi juga dengan sistem yang ETLE tadi. Apakah Anda memakai seat belt? Apakah Anda sedang pegang handphone, tuh kelihatan juga di situ. Jadi memang udah terintegrasi ya Pak. Betul. Jadi aman Sobat Bina Marga semua. Nah mungkin next. Nah Pak, ini kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya, misalnya kalau saldo habis gimana, ataupun HP sinyalnya error gimana, atau sinyalnya mati nih Pak. Jadi kalau boleh saya rangkum, Sobat Bina Marga banyak yang bertanya mengenai kalau terjadi kendala teknis saat melewati gerbang tol, kira-kira apa Pak yang harus dilakukan oleh pengguna jalan tol? Seperti kita menggunakan aplikasi yang lain, pastikan saldonya terisi. Itu pasti. Ya, betul. Saldonya harus terisi, sistemnya harus berjalan gitu kan. Dalam arti handphonenya harus on, aktif ya harus Pak. aktif. Itu modal utama ya, seperti itu. Karena tanpa itu saldo terisi atau handphonenya juga tidak nyala ya sistem tidak bisa mendeteksi. Iya, betul. Karena itu memang modal utama dari teknologi ini ya Pak, yang dibutuhkan. Betul. Oke. Bapak, mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada ini ya Pak, satu tempat untuk apabila nih kalau misalnya pengguna jalan tersebut ternyata memang handphonenya mati atau apa, itu kita bisa bertanya. Saya ingat nih Pak, waktu perubahan dari tunai ke e-tol card juga ada satu bagian di jalan tol yang apabila misalnya dia nggak tahu pakai cara memakai kartunya ataupun habis, itu dia tahu ada tempat untuk bertanya gitu ya Pak. Mungkin bisa ada juga bisa ya Pak sekali. nanti kita akan siapkan semacam booth gitu. Iya, booth seperti itu ya Pak. Dan juga kita juga akan menyiapkan nanti tempat untuk yang tanda kutip secara manual. Jadi kita bisa membayar menggunakan ya itu tadi manual. Anda bisa datang ke mana, misalnya mohon maaf ya saya sebut merek, ke Alfamart misalnya, atau nanti ke loket-loket tertentu kita membayar tiket dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu bisa langsung di situ. Jadi pasti akan diberikan solusi ya Pak, apalagi untuk awal-awal di mana mungkin masyarakat juga masih khawatir atau mungkin kebingungan ya Pak. Jadi
akan disiapkan bantuan atau booth-booth di Pasti dekat kita situ siapkan ya itu, Pak, iya. di jalan tol. Ya. Jadi sistem ini kita buat bukan mempersulit tapi mempermudah, Mbak. Iya, memang ini untuk mempermudah ya. Ya. Dengan tujuan tidak ada mengurangi kemacetan lah ya Pak, Betul. terutama di jalan tol. Betul. Baik, Pak, menarik sekali nih Pak perbincangan kita mengenai MLFF ini, dan sepertinya juga Sobat Bina Marga udah pada nggak sabar nih Pak untuk mencobanya gitu. Nah, Sobat Bina Marga, kita nggak hanya yang serius-serius nih Pak, kita mau Oke. ngobrol-ngobrol juga. Nah, kita punya foto-foto yang mau kita tayangkan di layar. Boleh kita lihat ya Sobat Bina Marga? Oke. Foto kapan nih? Ada Pak Yongki. Pak Yongki lagi di mana nih Pak? Lagi megang durian. Oh ya, ini di salah satu rest area nih, Mbak. Oh, ini rest area Pak? Kebetulan di salah satu rest area antara Semarang Solo di situ. Dan saya lihat kok banyak sekali durian jadi. Banyak durian ya. Apa suka juga ya Pak ya? Suka. Oh, suka juga. Ini lagi mantau maksudnya nih Pak di jalan tol itu atau kebetulan lewat? Lagi pengecekan, Oh, Mbak lagi Gina. pengecekan. Kita pengecekan kondisi jalan di sana sekaligus melihat fasilitas tadi SPM di rest area. Ya, pengecekan berkala berarti Betul, ya Pak ya. betul. Oke. Seru ya. Tapi yang dicek bukan durian nih ya, rest area. Ini sekalian aja ya Pak. Ya, sekalian aja. Oke, next. Wah, ada 2 foto nih Pak. Boleh Pak, yang sebelah kiri lagi bersama siapa sih Pak? Ini dengan Pak Budi Harimawan, Direktur Jalan Bebas Hambatan. Direktur Jalan Bebas Hambatan. Kami lagi ini di ruas kalau saya tidak salah dari Surabaya menuju Kediri. Oke, masih ingat ya Menuju Pak ke ya. sana. Kenapa kami menunjuk di situ? Ini penting juga nih sobat-sobat Bina Marga. Jadi saya tunjuk di sana karena sayang kameranya nggak kelihatan. Itu ada kamera etle. Oh, Jadi ada oke. kamera yang dipasang oleh pihak kepolisian yang mendeteksi kecepatan kendaraan. Oh. Jadi pihak kepolisian bisa tahu Anda lebih dari 100 km per jam, 50 Untuk km mendeteksi di situ ya. Oke. Seperti itu. Dan yang di sebelah kanan itu lagi di depannya terowongan Cisundawu. Cisumdawu itu ya Iya, Pak ya. betul. Oke. Yang entar lagi beroperasi ya Pak ya. Betul. Sebentar lagi akan beroperasi. Betul. Oke, next. Coba kita lihat foto apa. Wah, ada cover majalah Pak. Hah? Saya penasaran nih Pak, kok cover majalah? Boleh cerita sedikit Pak? Mungkin flashback ada apa sih Pak dengan majalah-majalah? Ini majalahnya udah tutup semua nih kelihatannya. Kalau Oh saya iya, lihat benar. majalahnya udah tutup semua nih. Boleh Pak cerita Pak, apa dulu jangan-jangan Bapak nih model atau gimana nih Pak? Ini jadi malu nih. Ya Hah? flashback dikit dong Pak. Jadi ini cerita dulu aja, Mbak. Jadi malu ya nih, apa namanya? Nggak apa-apa Pak. Kebetulan dulu saya diminta beberapa kali gitu ya sebagai ada cover boy kalau zaman dulu ya. Iya, cover Zaman boy. dulu ada Iya, cover betul, Pak. boy di majalah mode saya. Oh Di ada tuh Pak majalahnya. Mode, ya, di majalah mode dan juga beberapa kali terkait dengan iklan gitu ya, ada beberapa iklan di sana. Oh, Ya, banyak bukan hanya di majalah iklan tadi ya, iklan juga ya Pak. iklan. Waduh, Bapak nih masa mudanya, aduh udah Itu zaman terkenal. SMA itu. Zaman dulu, SMA malah ya SMA. Pak. Oke. Wah, yang mana? Sobat Bina Marga bisa ditebak yang mana ya? Pak Yongki tuh ada Atalarik loh, Atalarik ya. Oh, yang mana ya? Ya ini seangkatan semua ini. Oh, ini seangkatan semua ya. Oh, ada di atas ya Pak? Ya betul di atas. Oke, di atas Sobat Bina Marga. Langsung ada buktinya loh. Hmm. Oke. Ini udah lama loh nih. Udah Mbak. lama ya Pak? Tahun berapa sih Pak? Kalau saya nggak salah ya mungkin 87 ya. Tahun 87 ya Pak? Tahun Oh, 87. Oke. Ada yang Sobat Bina Marga kenal selain Saya kelas apa? 1 SMA ini. Satu SMA ya Pak? Ya. Waduh. Udah ini ya terkenal SMA-nya. Oke, next. Kita lihat nih Pak ada foto apa lagi. Oke Pak, ada buku Pak. Oh, apa nih? Ini buku Pak. Bapak mungkin hobinya apa, suka baca buku nggak sih Pak? Oh ya, saya senang baca buku. Suka ya Pak? Iya. Buku apa sih Pak yang Bapak senang baca tuh Pak? Macem-macem. Saya senang ya hobi apa ya? Ya terkait dengan hobi saya, terus juga baca majalah dan lain sebagainya. Saya senang Oke. baca. Kalau buku yang lagi Bapak baca sekarang ada nggak nih Pak? Yang lagi Sekarang nggak baca buku ongoing? sekarang. Oh, bukan maksudnya sekarang ini. Yang lagi ongoing, ada nggak Pak? Eh, Atau baru selesai dibaca mungkin? Kemarin saya baca buku investasi, kebetulan di Oh, kantor ada investasi, terkait ya. dengan investasi apa namanya project financing, saya baru baca itu kebetulan. Oke, aduh bapaknya pas banget ya Pak, bukunya berat. Oke, next coba kita lihat ada foto apa lagi. Nah Pak,
kita dan Sobat Bina Marga mau cari tahu nih Pak, Bapak tuh hobi dan kesukaannya apa sih Pak? Di sini ada 2 gambar, ada raket tenis ataupun raket badminton. Lebih suka mana Pak, tenis atau badminton? Saya itu olahraga karena diajak, jadi kalau bilang hobi ya karena ngikut ya. Tapi kalau dilihat dari gambar 2 ini saya pilih yang paling kiri. Badminton ya Pak. Oke. Sering ya Pak main nih Pak? Apa berkala? Ada ini jadwal Mudah-mudahan rutin? mulai sering. Ini diajak Oke. teman-teman, menarik juga Iya, biar olahraganya. olahraga ya Pak, dipaksa Betul. olahraga juga. Oke, coba kita lihat yang berikutnya, next. Nah Pak, ini banyak nih orang lihat katanya bisa dilihat dari pilihannya karakternya gimana. Bapak Oke. nih lebih suka ke pantai atau ke pegunungan Pak? Saya lebih suka ke pantai. Ke pantai, boleh tahu nggak Pak Nggak kenapa ada ya Pak? pantai yang di gunung, nggak ada ya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Saya suka yang di pantai. Ya pertama seneng berenang di pinggir-pinggir pantai gitu kan. Terus juga cuacanya terang kalau lihat gambar ini ya. Jadi Ya. saya lebih senang di pantai. Mungkin lebih fresh ya menurut Bapak di sana Betul, ya. betul. Oke, coba kita lihat gambar berikutnya, next. Nah Pak, kalau untuk sehari-hari kan Bapak sibuk nih ya Pak. Bapak lebih biasanya konsumnya tuh jamu-jamuan atau jus buah sih Pak? Masalahnya saya nggak tahu beli jamu di mana, jadi saya pilih yang nomor 1 nih. Iya, lebih gampang dicari ya gampang nih Pak, ya, bisa betul. lebih fresh ya Pak. Oke, biasanya jus buah ya. Sukanya apa Pak biasanya? Saya sukanya semangka. Oke, jus mangga ya. Oke, coba kita lihat lagi berikutnya. Nah, ini Pak. Mungkin nih hobi kali ya, lebih suka main piano atau main gitar Pak? Saya kebetulan main piano Main piano ya Pak. Sudah dari kecil atau gimana tuh Pak? dari kecil. Hobi ya. dari kecil ya Pak. Hobi dari kecil, betul. Kalau boleh tahu nih Sobat Bina Marga, penasaran. Lagu apa yang paling sering dimainin itu Pak kalau main piano? Wah, lagunya lagu zaman dulu ya. Saya suka ngikut-ngikutin aja, ada lagu apa saya ikutin sendiri. Oh gitu. Jadi Satu nggak dong ada Pak, khusus. favoritnya apa? Banyak lagunya. Kayaknya emang udah hobi banget ya Pak. Udah hobi banget. Hobi aja banget Hobi, nggak? oke, hobi ya Pak. Oke, Sobat Bina Marga, menarik sekali dan seru sekali nih kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Yongki dari mulai pencapaian jalan tol, progres dan juga teknologi terbaru ya Pak yang tadi sudah kita banyak bahas, dan Sobat Bina Marga juga pastinya sudah nggak sabar untuk penerapan teknologi terbaru tersebut. Nah, terima kasih Pak Yongki atas Makasih, Mbak waktunya Tina. Ya. hadir di program Bincang Jalan dan Jembatan episode kali ini ya Pak. Nah, Sobat Bina Marga, banyak informasi menarik nih yang kita dapatkan. Saksikan episode selanjutnya yang akan menyuguhkan informasi seputar jalan dan jembatan yang tidak kalah serunya. Jangan lupa follow, like, share, dan komen media sosial Bina Marga di PUPR_Bina Marga. Saya Martina Piranti undur diri. Tetap semangat menyambung negeri.